Shalom saudara, apa kabar semua hari ini? Oma semangat banget loh. Bersama Yesus kita semua dahsyat, luar biasa, dan on fire. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali sama-sama datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk kita bersekutu, bersatu hati dalam pujian, dalam penyembahan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita tinggikan dan layak kita sembah. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bersatu hati sejenak, menundukkan kepala di hadapan Tuhan, bersyukur atas setiap anugerah dan penyertaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang besar. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, pagi ini hati kami penuh dengan pujian dan hormat bagi Engkau Yesus yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang katakan Kau setia. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita puji dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya.
setia. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia. Terima kasih. Mari kita naikkan sembah syukur kita pada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia bagi setiap kita. Naikkan sembahmu padanya. Katakan, Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih setiamu. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Kau yang setia Tuhan bagi setiap kami. Kau setia Tuhan. Kau yang setia. Kau yang setia. Haleluya. 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 Kami naikkan syukur kami hanya bagimu Yesus. Bagimu Tuhan kami yang hidup. Bagimu Tuhan kami yang besar. Kau yang setia, Kau yang setia. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Nama-Mu yang besar, Nama-Mu yang ajaib, Nama-Mu yang berkuasa bagi setiap hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, untuk apa kami khawatir akan hidup kami? Sebab Engkau setia. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan tinggikan Tuhan di tempat ini. Kami mau lebih lagi meninggikan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Setiap hati yang siap memuji dan menyembah lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Saya masih melihat kiri kanan masih agak kaku pagi ini ya. Boleh kita beri salam dulu kiri kanannya. Katakan Tuhan baik bagi setiap kita. Karena kita sama-sama mau datang ke bait-Nya dengan hati dan ucapan syukur pada Tuhan. Amin. Mari naikkan sembah dan pujian kita bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran. Dengan hati apa saudara? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal lagi yuk, kita tinggikan Tuhan lebih lagi tempat ini. Sama-sama kita mau katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan apa? Dengan hati. Kau bersyukur, mana senyumnya saudara? Pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan
bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saya sama-sama kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Sekali yuk, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, amin, kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Karena bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama kita mau katakan, sebab Tuhan Dia baik, apa saudara? Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Tuhan baik, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin saudara. Sebab Dia baik, sebab Dia setia, kita tidak perlu khawatir, amin. Sebab kita akan selalu dalam dekapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan tempat ini. Bersama-sama kita mau terbang bersama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sama-sama kita firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, jalan-Mu di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Berjalan bersama siapa? Berjalan bersama-Mu. Yo, ku kan terbang tinggi. Yo, semua angkat tangannya yuk, lebarkan tangannya yuk. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Lebih lagi saudara, puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bagaimana saudara? Sudah panas? Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini oleh hambanya. Sekali lagi kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap hati kita. Kita mau angkat satu pujian, lagu yang sangat sederhana, lagu yang menjelaskan bagaimana iman kita bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita menaruh harapan kita hanya satu-satunya pada Tuhan. Lagu yang indah saudara, mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup
hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya Tuhan Yesus, berbicaralah di tengah-tengah kami, umat-Mu, GBI Cibunar. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan ini, menjadi alat Tuhan pagi hari ini menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita memasuki minggu keempat bulan Agustus. Sungguh kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus itu baik ya. Amin. Hari ini kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan sehubungan dengan kemerdekaan ya. Jadi bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita Indonesia, ulang tahun yang ke-80 ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul iman yang membebaskan kita atau iman yang memerdekakan kita. Living free in the Lord. Ya, dalam bahasa apa ini? Bahasa Inggris ya. Agak keren-keren dikit lah minggu ini ya, ada judulnya bahasa Inggris Om. Living free in the Lord, iman yang membebaskan, memerdekakan kita. Dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu
kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu, nas ini adalah sebagian pernyataan iman Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus sekaligus memberikan kesaksian hidup kepada warga gereja Filipi yang sekarang menjadi warisan rohani bagi kita. Hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman ayat yang tadi kita baca ya, itu dilatar belakangi oleh pemahaman pengalaman Rasul Paulus akan arti hidup yang benar di dalam Kristus. Di sini Rasul Paulus menunjukkan dirinya sudah menjadi pribadi yang merdeka. Ya. Pribadi yang bebas. Bahkan dia seorang pribadi yang diperkenan Tuhan. Dia dapat mengikuti tuntunan Tuhan. Padahal sebelumnya kita tahu sepak terjang sejarah Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul. Dia diikat, ya. Dia diikat oleh banyak keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, semua keinginan dianggap sampah. Ya. Semua hal-hal yang dahulu dia lakukan, bahkan dia merasa bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan, kebebasan. Ya, dianggap semua tidak benar. Tidak baik, segala sesuatu yang tidak benar, tidak baik, itu dibuang. Makanya kata Paulus, aku menganggap segala sesuatu itu rugi. Segala hal-hal yang dahulu, masa lalu, dosa-dosa, keinginan, itu dianggap rugi, semuanya dibuang menjadi sampah. Ya. Tidak maju-maju. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus membantu, menolongnya untuk terlepas dari segala ikatan. Sehingga ia menjadi orang-orang, menjadi pribadi, orang yang benar-benar bebas dan benar-benar merdeka. Rasul Paulus bukan berarti dia apatis akan kehidupan, tetapi di sini dia memiliki pemahaman bahwa hidup yang benar adalah hidup yang bebas, hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Ya. Namun, nah ini namun konteks kita. Banyak orang Kristen masa kini tidak mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Banyak orang Kristen masih terikat. Banyak orang Kristen masih tertekan. Banyak orang Kristen masih bingung mau kemana. Padahal kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan, sudah merdeka. Tuhan Yesus telah menanggung seluruhnya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Ketika kita menerimanya, mengenalnya, mengalami Tuhan,
maka sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan itu menjadi bagian kita. Tetapi kenyataannya, ternyata masih banyak orang-orang Kristen, pribadi-pribadi yang mengalami keterikatan, tertekanan. Wah. Jadi dia nggak merasa bebas, walaupun sebenarnya sudah bebas. Ya, kalau ibadah sekarang saya sudah bebas, tapi dia merasa dia nggak bebas. Ada bagian-bagian hidupnya yang tertekan, terikat sampai hari ini. Tuhan memberikan manusia itu free will. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia adalah diberikan kehendak bebas. Tapi ketika banyak masalah, godaan, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Masalah itu menjadi suatu ancaman ya dalam diri manusia. Sehingga hidup terasa banyak susah, banyak keterikatan karena penyalahgunaan kebebasan. Kalau kebebasan disalahgunakan, kebebasan disalah mengerti, maka tidak aneh, tidak heran, masih banyak orang Kristen yang mengalami keterikatan. Ya. Berbagai ancaman penyakit, persoalan, kejahatan, kenajisan, kegagalan, dan yang lainnya dapat menjadi ancaman bagi kita. Sehingga ketika kita sudah bebas, dapat terikat kembali. Ya. Ini perlu kita pahami juga di satu sisi. Hidup kita sudah bebas, tapi hati-hati, waspada. Ancaman itu masih tetap menjadi bagian dari hidup kita. Dan kalau ancaman itu kita tidak antisipasi, maka ancaman itu akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang mengalami ketidakbebasan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita dapat mengantisipasi, mengatasi ancaman itu. Yang mau mencoba membuat kita tidak bebas, membuat kita terikat kembali dengan iman kepada Tuhan Yesus disertai kekuatan Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi jangan kita berpikir, wah sekarang saya sudah bebas. Betul. Tapi ancaman itu, sakit penyakit, persoalan itu mengancam kita. Bahkan kata firman Tuhan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Siap menerkam kita kembali. Siap mengikat kita kembali. Makanya pelayanan pelepasan tidak akan berguna kalau seseorang itu tidak menjaga pelayanan pelepasan itu dengan benar. Tidak menjaga kekudusan lagi. Udah capek Bapak Gembala, Bapak Rohani, tengking-tengking. Kita buka lagi. Kita digoda lagi. Masuk lagi. Bahkan katanya masuknya lebih jahat dari yang sebelumnya. Tambah kerjaan. Maka di sini kita mesti memiliki pemahaman. Dengan iman dan disertai dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat menjadi pribadi yang benar-benar bebas. Benar-benar merdeka.
Amin. Aminnya mesti dipancing nih. Apa karena nggak ada bakso ya? Masih terngiang-ngiang bakso minggu lalu ya. Hidup dalam kebebasan bukan berarti tanpa ancaman. Ya, ini saya ulangi ya. Tetapi kita dapat mengantisipasi sekaligus mengatasi. Misalnya, kalau kita nggak bisa mengantisipasi, akhirnya masalah itu datang, maka kita seharusnya bisa mengatasinya. Ya. Udah udah telanjur salah, telanjur dosa, maka kita sekaligus harus bisa mengatasinya di atas kita. Dengan iman kepada Yesus, disertai kekuatan Roh Kudus. Mengantisipasi berarti kita dapat memprediksi, ya, lalu menghindar. Mengatasi berarti kita dapat mengendalikan, ya, mengelola yang datang, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah dalam hal apa sajakah iman dapat membebaskan dan memerdekakan kita? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, ya, kita cari jawabannya di dalam Alkitab, maka ada tiga kehidupan yang bebas yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup yang bebas dari kepahitan. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Segala kepahitan, Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, bukan rajin menjamah ya, ramah yang dalam pengertian yang benar. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ancaman seseorang itu bisa terikat kembali. Yang pertama adalah ancaman kepahitan. Ya. Berawal dari kepahitan, ayat tadi ya, ayat ini luar biasa ya, menjelaskan merupakan tahapan, ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Diawali dari kepahitan, lalu muncul kegeraman, lalu muncul kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kalau sudah mengalami kepahitan, dia simpan kepahitan itu, dia simpan akan selanjutnya muncul kemarahan. Kalau orang menyimpan akar pahit, kebencian, jadi kepahitan di dalam hidupnya, hati-hati, tunggu waktunya. Sebentar lagi dia akan marah, kegeraman. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam pertikaian. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam pemberontakan. Kita sudah bebas belum dari kepahitan? Mungkin kita sudah bebas,
Tapi hati-hati, ancaman kepahitan ini datang dari berbagai sisi kehidupan kita. Sumber luka batin dan traumatis menurut penelitian 65% dari keluarga, dari pasangan, dari anak-anak. Kalau itu terus-menerus terjadi, itu akan menimbulkan kepahitan. Tinggal tunggu bom. Bus. Sakit hati yang disimpan berlarut-larut jadi kepahitan, timbul kemarahan, timbul pertikaian, dan terus berlanjut. Maka tidak heran ada banyak remaja pemuda itu mengalami kepahitan, lalu sikapnya memberontak. Ada dua sikap, ya. Dia akan memberontak atau dia akan menarik diri minder. Dan timbul segala cara untuk mengatasi sakit hati, traumatisnya, kepahitannya dengan self-harm, melukai diri sendiri. Ini lagi tren di kalangan remaja dan anak-anak. Jadi tolong diperiksa anak-anak, Bapak Ibu. Dia mengatasi stresnya, sakit hatinya, kepahitannya, yaitu dengan dia melukai. Bentuk coping, penyaluran sakit hatinya, penyaluran stresnya, depresinya. Istilahnya coping kalau dalam konteks psikologi. Dan ini terjadi di banyak anak remaja pemuda. Dia merasa puas, dia merasa enak, tersalurkan kepahit-hatian, kebenciannya dengan seperti itu. Karena dia nggak bisa ngelawan. Berbahaya. Ya, ini berbahaya. Kalau kita masih simpen pahit hati Bapak Ibu, berbahaya. Hari ini selesaikan sama Tuhan. Kalau tidak bisa selesaikan sendiri, ada Bapak rohani sama Bapak gembala. Saya bagian penjelasannya aja, nanti beliau-beliau yang akan menengking, mengusir ya. Nggak mau capek. Penyebab yang dapat menjadi ancaman kepahitan, yang pertama karena kejahatan. Karena ada orang yang melakukan yang jahat terhadap kita. Suami melakukan kekerasan terhadap istri. Istri melakukan kekerasan terhadap suami. Itu kejahatan loh. Ya. Jadi bisa saja suami atau istri mengalami kepahitan. Anak-anak, keluarga, ya. Jadi ancaman atau penyebabnya itu ada 3 yang saya pelajari ya. Yang pertama karena kejahatan, yang kedua karena kesusahan, dan yang ketiga karena kegagalan. Gagal menikah itu bisa menimbulkan kepahitan. Gagal berbisnis itu bisa menimbulkan kepahitan. Ini kan saya kasih tahu penyebabnya supaya kita bisa mengantisipasi. Kalaupun itu sudah terlanjur, maka kita akan melakukan mengatasi. Mengatasinya seperti apa? Kalau itu sudah terlanjur. Kalau kita mengalami kepahitan karena kejahatan, cara mengatasinya dengan pengampunan. Ini udah sering kita dengar ya, jadi saya nggak usah bahas lagi dengan ayat firman Tuhan. Kalau ada yang jahat sama kita,
Mari, saya suka kata Bapak rohani kita, belajar mengampuni. Ya, nggak bisa sekaligus, nggak apa-apa, bertahap aja, nggak usah terlalu dipaksa. Belum bisa mengampuni, bertahap mengampuninya. Belum bisa mengampuni suami, bertahap. Ya. Belum bisa mengampuni istri, bertahap. Belum bisa mengampuni orang tua, ayah, ibu, anak-anak nih. Belajar mengampuni. Bertahap. Pak, saya nggak bisa. Kalau sekaligus, oke. Kita bertahap, ada stepnya. Ya. Kesusahan itu mesti cara mengatasinya kita menerima. Kita udah benar jaga kesehatan, olahraga, makanan-makanan yang sehat, kita kena penyakit, kanker. Udah. Itu kesusahan yang mesti kita terima, jangan kita jadi tolak. Wah, Tuhan gak adil. Udah jaga kesehatan, olahraga, udah gym, makan makanan yang sehat. Ya. Dapat penyakit. Udah. Kalau kita tolak, kita gak terima, itu akan menimbulkan kepahitan. Kepahitan akan memperparah sakit yang kita alami. Ya. Kemarin COVID itu banyak yang meninggal ya karena dia nggak terima COVID, stres dia, depresi dia, cepet langsung. Saya sempat, tapi Tuhan tolong, ucap syukur katanya dalam hati saya, ucap syukurlah saya terus syukurin, ucap syukur. Ya, masih menerima. Kita udah jalan bener, naik mobil, bagus-bagus, ditabrak. Kalau nggak nabrak kan ditabrak. Ya, saya sering kali nabrak. Sering kali juga ditabrak. Hanya sekarang yang bawa istri saya lah. Daripada nanti saya ditabrak, saya stres, nabrak tambah stres. Pernah sekali waktu ditabrak, pengok yang depan. Kebetulan yang bawa supir. Pak, kita kejar ya. Kita ladenin tuh. Saya lihat, ya tukang ojek. Udah deh, jangan. Kita terima aja, yang penting kita jangan nabrak. Kalau ditabrak, udahlah. Itu udah bagian kita yang punya mobil di jalan ya. Betul gak? Kalau kita marah-marah, kita berantem, kita berkelahi di situ. Kalau yang nabrak mobilnya lebih mewah dari kita, lebih bagus, kita alhamdulillah. Pasti diganti. Kalau yang nabrak bajai, merah warnanya, BMW. Bajai merah warnanya. Bajai lama. Waduh. Udahlah. Kesusahan itu ada bagian kita yang kita harus terima. Ya. Kalau kita mengalami kegagalan, ya kita perbaiki. Mari kita lakukan perbaikan. Jangan kita stres karena kita gagal. Gagal berumah tangga, perbaiki. Gagal dalam hubungan pacaran, cari lagi. Repot amat kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Ya, perbaiki. Kita lakukan perbaikan. Ya, yang kita kadang nggak mau kan kita nggak mau lakukan perbaikan. Anak sekolah aja remedial. Ya, mahasiswa saya suruh ulang kalau nggak benar. Perbaiki. Ada niat dia memperbaiki, nilainya akan tambah.
Ada berusaha dia memperbaiki. Tapi kalau kita nggak mau memperbaiki, maka itu menjadi sumber pertama kita mengalami keterikatan kembali dengan kepahitan. Udah ditengking dalam nama Tuhan Yesus, pelepasannya sampai setahun, kita kepahitan lagi, podo wae. Ya. Mari hari ini kita dapat mengalami kebebasan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi pribadi yang hidup, yang bebas dari kepahitan. Ya amin, cuma berapa orang. Enggak apa-apa. Hari ini kita mau selesaikan, Bapak Ibu. 2025 ini, jangan masuk lagi nanti di bulan September masih simpan kepahitan, tahun depan kita bahas lagi ini, di hari kemerdekaan. Gak habis-habisnya. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, iman dapat membebaskan kita dalam hal apa? Dalam kita mengalami hidup yang bebas dari ketakutan. Ya, ayatnya Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Ini Mazmur Daud ya, ketika dia dikejar-kejar sama Absalom, anaknya. Anaknya itu kita tahu kudeta bapaknya, Daud. Ya, ternyata Absalom juga punya kekuatan yang besar untuk mengkudeta Daud. Dan disinilah Daud mengalami ketakutan. Tapi ini luar biasa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia di sini sebenarnya si Absalom. Takut Daud. Ya, padahal Daud luar biasa ya. Bisa ngalahin Goliat. Tapi ketika dia berhadapan dengan anaknya, Daud mengalami ketakutan luar biasa. Tapi di sini Daud berseru kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Banyak hal yang membuat kita takut. Banyak faktor kita merasakan ketakutan. Karena bersalah, ya, banyak hal yang membuat kita takut karena kita bersalah. Kita melakukan kesalahan sehingga kita takut. Atau kita bermasalah, dan bermusuhan. Ini yang 3 hal ini yang saya lihat yang menjadi faktor kita takut. Karena bersalah, karena bermasalah, dan karena bermusuhan. Kalau kita punya musuh, biasanya kita takut. Ya, apalagi musuhnya itu lebih kuat, lebih gede, lebih punya uang, lebih punya power, wah, kita takut. Ya. Tetapi kan kata Tuhan tadi di ayat yang luar biasa tadi, waktu aku takut, aku percaya dan pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan, pegang firman-Nya yang penuh dengan janji, kuasa, penyertaan. Kita nggak tahu ke depannya ini seperti apa nih, Indonesia. Kita nggak tahu ke depannya ini dunia ini seperti apa. Ya, banyak hal yang membuat kita takut. Tetapi kita pegang janji Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Coba katakan sama-sama,
Ya. Kepada Tuhan, sama-sama, kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita takut itu sama Tuhan, jangan takut sama manusia. Manusia bisa Tuhan rubah jadi baik sama kita. Saya pengalaman beberapa kali, orang memusuhi saya, tapi lama-lama Tuhan buat hatinya itu malah jadi berbalik, baik sama saya. Itu kalau Tuhan yang bekerja begitu. Orang ya, bukan kita. Ya. Nah, kata firman Tuhan selanjutnya, kita dapat bebas ketakutan dari ketakutan di dalam Yesus di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini saya nggak siapkan ayatnya di tampilan, tapi saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, silakan bisa dilihat di Alkitabnya masing-masing. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan dan mengantisipasi ketakutan, hiduplah di dalam kasih. Lakukanlah kebaikan. Semakin banyak orang berbuat jahat, semakin banyak orang bermusuhan kepada kita, semakin banyak pula kita harus berbuat kasih dan kebaikan. Kata firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada kekuatan, tidak ada ketakutan. Ketika kita mengasihi orang lain, ya, seringkali orang itu jadi berbuat baik kepada kita, walaupun sudah ada rencana jahat yang akan dia lakukan kepada kita. Ya, banyak hal itu terjadi. Kesaksian-kesaksian kita, kesaksian-kesaksian sering kita dengar. Udah mau disantet, ya, tahu-tahu Tuhan gerakan dia untuk datang ke rumahnya, berbuat baik, menolong dia, malah nggak jadi. Dia cerita, padahal besok saya mau ke dukun yang paling canggih untuk nyantet. Wah, saya bilang, saya dengar itu kesaksian luar biasa. Berbuat kasih itu penting, ya, untuk mengatasi dan mengantisipasi segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hidup yang bebas dari kelemahan. Tadi yang pertama apa? Hidup yang bebas dari kepahitan, yang kedua dari ketakutan, dan yang terakhir dari kelemahan. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Yahweh ialah Elohim yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini gambaran orang Israel sedang di dalam pembuangan. Ya. Maka Tuhan katakan, Tuhan, aku adalah Elohim, katanya, yang menciptakan ujung dari ujung, yang maha kuasa. Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Walaupun engkau menjadi lelah, lesu,
tersandung, tetapi kata Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. 3 pola yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di dalam Alkitab. Saya pelajari 3 pola ini sehingga dia dapat memberikan kekuatan dan kita bebas dari kelemahan di dalam Tuhan. Yang pertama, ketika kita disembuhkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mau kita bebas dari segala kelemahan. Salah satu orang kita itu lemah karena penyakit. Tuhan tidak akan membuat sakit, tetapi kalau kita sakit karena faktor lain, Tuhan sembuhkan. Kisah perempuan pendarahan selama 12 tahun dalam Markus 5 ayat 25 sampai 30. Segala penyakit kita Tuhan dapat sembuhkan. Karena Tuhan adalah Tuhan dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Keluaran 15 ayat 26, dengarlah hai orang Israel, akulah Tuhan Elohimmu yang menyembuhkan engkau. Ketika kita mengalami kelemahan, keterikatan terhadap kelemahan karena penyakit, Tuhan menyembuhkan kita. Katakan kepada Tuhan apa yang kita mau, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberi kita kekuatan sehingga kita dapat bebas dari kelemahan. Yang pertama, ketika kita disembuhkan Tuhan. Yang kedua, ketika kita ditopang Tuhan. Mungkin kita tidak langsung disembuhkan. Kita udah doa, Tuhan sembuhkan saya. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mengalami duri dalam daging. Tapi percaya, selain Tuhan menyembuhkan kita, Dia Tuhan juga yang akan menopang kita. Walaupun kita mengalami berbagai penyakit, tidak langsung Tuhan sembuhkan, tetapi Tuhan topang. Sehingga kita, walaupun sakit, kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Ya. Jadi jangan marah sama Tuhan kalau belum Tuhan sembuhkan. Tuhan topang. Saya banyak lihat orang-orang kesaksian. Ya. Ginjalnya tinggal berapa persen, 10, 15, 20% katanya. Tapi masih bisa keliling dunia untuk memberitakan Injil. Ya. Dia minta topangan dari Tuhan. Mungkin dia pasti juga udah minta kesembuhan dari Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, kamu tetap di situ seperti Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus memahami dengan betul, walaupun saya tidak sembuh, saya lemah. Maka katakan dia, ketika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa, karena ada Yesus yang menopang kita. Ketika kita nggak sembuh dengan penyakit kita, terus menerus kita mengalami sakit penyakit. Tapi kita percaya, Tuhan menopang kita. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kita dapat bebas dari kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari, ketika kita ditopang Tuhan. Ditopang Yesus. Ya, banyak persoalan yang membuat kita lemah. Tapi kita minta Tuhan topang saya, beri kekuatan kepada saya. Beri kekuatan kepada kami. Ya, banyak persoalan masalah yang membuat kita lemah. Ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan hal itu, dia akhirnya kuat.
dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, pengabaran Injil yang kita lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus ketika dia sedang mengalami sakit. Yang ketiga, ketika kita digendong Tuhan. Tuhan itu dalam Yesaya 46 ayat 3 sampai 4, seperti Tuhan itu seperti ibu, ya, yang menimang-nimang anaknya. Seperti bapak yang menggendong anaknya. Kata Tuhan, aku menggendong engkau. Menggendong sejak kapan? Sejak kita lahir. Sampai masa tuamu aku tetap menggendong engkau. Asal kita yakin iman kita, sikap hati kita kepada Tuhan. Ya. Dia tak pernah meninggalkan kita. Mazmur 131 ayat 1 sampai 2. Walaupun bapa dan ibumu meninggalkan engkau, kata firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menggendong kita. Amin. Ya, ada ilustrasi jejak kaki di pantai. Ya, pertama jejak kakinya ada 4. Ketika melewati jalan berbatu, jalan kerikil yang penuh dengan duri, ternyata jejak kakinya tinggal 2. Dia tanya, di mana engkau Tuhan? Kata Tuhan, aku menggendong kamu. Biar aku yang melalui jalan-jalan yang sulit, susah. Kita digendong oleh Tuhan. Sampai masa tuamu. Siapa yang udah tua di sini? Ada yang udah putih? Tuhan menggendong kita Bapak Ibu. Sehingga kita mengalami kebebasan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Selesai sudah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Iman yang membebaskan kita. Living free in the Lord. Hidup yang bebas dari kepahitan. Hidup yang bebas dari ketakutan. Yang ketiga, hidup yang bebas dari kelemahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu lama ya. El Shaddai, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Bapakku, sebab engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku tidak takut. Ku tidak takut. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab kau besertaku, ya Tuhan.
Terima kasih. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapakku, sebab Engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Tolong kami Tuhan, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Berseru kepada Yesus dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Pegang tangan kami Yesus, pegang tangan kami. Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. 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 Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kekuatan. Yesus memberiku kesembuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Biarlah firman ini Tuhan terus berbicara di hati kami. Terus mengajar-ngajari kami ya Tuhan. Karena hidup kami tidak bebas dari segala ancaman yang ada di luar kami. Biarlah Tuhan terus menopang kami, memberi kami kekuatan untuk dapat hidup bebas
melalui firman-Mu dan melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kita mau memberikan terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Bagi para pelayan pundi-pundi, saya persilakan untuk maju ke depan mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan terbaik untuk Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan yang menyediakan berkat bagi kami Tuhan dalam setiap hari kami. Kalau hari ini Tuhan kami mendapat kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur pada Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi. Haleluya, amin. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, mulai dari penyambut jemaat, WL, singer, pemusik, hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati mereka dan pakai mereka lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mendapatkan kekuatan dan kelepasan baru dari Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat rencana nanti ulang tahun gereja di Sentul, kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu. Berkati panitia yang bekerja, biar nanti pada hari hanya boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga Tuhan, biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan memberkati, sehingga apa yang diperlukan boleh tercukupi. Berkati setiap sidang jemaat, agar mereka Tuhan dapat terlibat di dalam perayaan ini,
Tidak ada yang tidak dapat hadir, tapi semuanya nanti Tuhan akan ikut mendukung dan hadir pada waktunya. Makasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong biar presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran menteri-menteri, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat melipat dari Engkau, agar mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi negara ini. Biar melalui pelayanan mereka Tuhan, kami bisa melihat nanti ke depan, keadaan bangsa kami akan lebih sejahtera, lebih aman, dan kami dapat berjalan terus sebagai bangsa yang merdeka untuk Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tahu Tuhan, di negara ini banyak hal yang terjadi, hal-hal yang mengganggu keamanan, ketentraman. Tuhan pakai aparat yang bertugas untuk mengatur, untuk mengawasi, untuk mengamankan. Namun lebih daripada itu, Tuhan sendiri campur tangan, bahkan melalui para malaikat-Mu Tuhan, agar kami yang hidup di tanah air ini, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, boleh menikmati ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong Bapak Gembala kami dalam pelayanannya, berikan kekuatan dan kesehatan yang prima. Tuhan berikan juga roh hikmat agar beliau dapat melakukan pelayanan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan, Bapak rohani kami, Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan di dalam pergumulannya Tuhan menghadapi berbagai kelemahan tubuh. Biar Tuhan berikan kekuatan ekstra agar beliau dapat ambil bagian melayani di tempat ini. Demikian juga Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Biar Tuhan Roh-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan dan karunia-karunia untuk memampukan kami melakukan tugas demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Apabila nanti segala sesuatu sudah selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, Tuhan juga menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Setiap rancangan jahat dari si iblis ingin mengganggu kami dengan rancangan kejahatan, malapetaka, mara bahaya, kami tolak, kami hancurkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami panjatkan semuanya hanya kepada-Mu, yaitu Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat bersama-sama berdiri. Haleluya. Bapa, kami mengerti Tuhan sudah berfirman, tolong kami supaya kami mentaati. Haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah dengan pasti rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama, mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya, sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
curahkan, sehingga kesal kita tidak